Well, so today we're on the last chapters, guys. Jadi hari ini kita ada di chapter terakhir ya. Dan hari ini nanti kita akan belajar tentang dua teknik terakhir untuk mengerjakan soal reading, gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, di reading nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 soal maksud saya, maaf teman-teman. 50 soal yang terbagi ke dalam yang waktunya itu paling lama diselesaikan dalam waktu 55 menit. Oke. Dan teknik mengerjakan itu bukan membaca teksnya dulu, walaupun bisa ya teman, tapi nanti akan membuang waktu, tidak efisien ya teman-teman, karena walaupun teman-teman sudah membaca teksnya dulu, pasti teman-teman nanti pun juga akan membaca kembali ketika mengerjakan. Jadi daripada mengulang langkahnya, teman-teman fokus saja dari soalnya dulu. Jadi dibaca dulu soalnya untuk mengetahui soal itu adalah jenis soal apa. Oke, karena kalau teman-teman sudah bisa mengkategorikan jenis soalnya, nanti teman-teman juga bisa mengetahui teknik apa yang bisa dilakukan untuk mengerjakan soal tersebut. Karena ada tiga teknik utama ya dalam mengerjakan soal reading ini, teman-teman. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang teknik yang pertama dalam mengerjakan reading, yaitu dengan membaca topik sentences-nya saja ya, atau kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu jenis soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Jadi kalau soal-soalnya itu hanya menanyakan garis besar atau permukaannya teks ya, teman-teman, ataupun penulis atau pokoknya seputar tentang teks garis besarnya, itu cara mengerjakannya cukup dipahami kalimat pertama di setiap paragraf atau sebutannya topik sentence gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dua jenis teknik ya, yaitu scan dan skim, yaitu membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan, dan juga making inferences, yaitu membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks gitu ya teman-teman. Nah, untuk scan dan skim atau membaca cepat atau memahami teks dengan cepat ini, kita pakai ketika soalnya itu menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Jadi kalau informasinya itu secara garis besar kita pakainya topik sentence, tapi kalau soalnya itu menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalamnya teks, maka kita gunakan scan dan skim ini. Gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim itu ada 4, ya kurang lebih. Nah, kita bahas teman-teman. Untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari dulu ya di soal informasinya di mana dan dibaca dulu, itu adalah soal tentang locate information. Nah, locate information itu adalah jenis soal yang yang menanyai teman-teman di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata kunci yang ditanyakan di soal. Gitu ya. Nah, nanti soal ini tuh bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, teman-teman. Gitu ya. Jadi pilihan ABCD-nya kalau ada yang menyebutkan line keberapa sampai line keberapa, nah itu adalah jenis soal ini. Contoh soalnya seperti ini. Seperti yang kemarin kita pelajari, di reading dibaca dulu soalnya untuk menghemat waktu ya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman di soal itu adalah komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor gitu ya. Nah, kadang di teks itu tidak ditulis sama, teman-teman, tapi intinya sama. Jadi tulisannya kadang beda, tapi intinya sama dengan yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, atau jenis soal ini tuh bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, yaitu line keberapa sampai line keberapa gini ya. Nah, itu adalah soal locate information. Nah, maka teman-teman baca dengan cepat menggunakan gerak mata saja sampai menemukan informasi yang dipertanyakan. Maksudnya yang ditanyakan, maaf teman-teman ya, yang ditanyakan seperti itu. Nah, tapi karena di sini kita lagi membahas contoh, jadi nggak apa-apa pelan-pelan ya teman-teman. Di situ kalimat dari awal itu berbunyi, Meteor Crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di kalimat pertama kita tidak menemukan apa sih di dalamnya meteor itu atau kandungan meteor itu apa sih. Nah, berarti kita lanjutkan, teman-teman. Di situ berbunyi meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di sini letaknya, teman-teman. Jadi meteor itu di dalamnya ada kandungan nikel dan besi. Karena dia terbuat dari nikel dan besi. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung.
dia masuk ke dalam baris keberapa. Diingat-ingat baris ya teman-teman, bukan kalimat, tapi baris. Makanya ketika teman-teman tes nanti, terutama ini ya tes yang dari lembaga atau prediksi itu di sebelahnya teksnya itu ada petunjuk gini teman-teman. Line ke-5, line ke-10, line ke-15, line ke-20 gitu ya. Pokoknya kelipatan 5 gitu. Itu untuk mempermudah teman-teman. Jadi daripada menghitung dari awal, kalau misalkan nanti letaknya di nomor 12, itu supaya lebih, sorry teman-teman, supaya lebih mudah gitu ya. Jadi kita hitung pakai patokan ini. Jadi dia terletak paling dekat dengan line 5 yaitu di atasnya line 5. Berarti dia letaknya di line keempat. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Lines 4 through 5. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh soal locate information, yaitu teman-teman disuruh mencari di pilihan, di teks di mana si penulis menyebutkan atau membahas tentang informasi yang ditanyakan di soal atau kata kuncinya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga harus menggunakan scan dan skim itu adalah soal pronoun reference. Nah, pronoun reference sendiri, sorry guys, there was a problem with my connection. Let me repeat. Jadi, pronoun reference sendiri itu adalah rujukan kata ganti. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada kata ganti yang ditanyakan, seperti yang di struktur dulu kita pelajari ya, kata ganti itu fungsinya menggantikan benda yang sebelumnya disebutkan, teman-teman. Atau di beberapa kasus itu setelahnya. Nah, maka cara mengerjakan pronoun referen ini teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kata ganti itu disebutkan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah ada kata they di sini. Dan nanti teman-teman tidak perlu susah-susah mencari ya, karena letaknya sudah dikasih tahu. Nah, kalau teman-teman ngambil yang online itu malah ditebelin dan ada tanda kayak stabilonya gitu ya, atau highlight, warnanya abu-abu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya karena pengertian kata ganti adalah menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, di situ kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus atau daun mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh atau mendapatkan nitrogen yang penting atau nitrogen yang diperlukan dari para serangga-serangga tadi. Nah, berarti di sini ini yang berburu serangga tadi atau yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Jadi, jawabannya adalah yang bravo. They di line kelima merujuk kepada these plants. Gitu ya. Nah, kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim itu adalah stated and unstated details, teman-teman. Nah, stated and unstated details itu maksudnya adalah di soal reading itu ada pertanyaan yang menanyakan tentang 5W1H gitu ya. Intinya specific information, teman-teman. Yang kalau stated itu teman-teman disuruh mencari yang benar di pilihan ABCD tentang kata kuncinya. Jadi yang benar cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi teks menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown yang harus di scan dan skim di teks. Yang mana Jamestown itu kalau kita scan dan skim ketemunya di kalimat pertama, di akhir kalimat pertama, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota di Virginia yang didirikan oleh para kolonis Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama, kependudukan gitu ya, maksudnya koloni itu penempatan gitu teman. Jadi kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu uh, didudukin atau dibangun gitu ya, atau didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah titik eh, di mana para penjajah Inggris atau para pendatang Inggris gitu ya, yang pertama kali datang ke Amerika itu menetap seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan si Jamestown, tapi si Williamsburg. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown-nya, teman-teman. Gitu ya, berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg.
Nah, kalau ini kebalik, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, seolah-olah Williamsburg dulu, baru 26 tahun berlalu, itu baru Jamestown. Padahal di teks tadi disebutkan, Williamsburg itu didirikan di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama diadakan atau didirikan di di Jamestown maksud saya. Gitu ya. Jadi kebalik. Jadi harusnya Jamestown dulu baru Williamsburg. Berarti yang Bravo bukan. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, seperti yang digarisbawahi di situ ya. Jadi Jamestown itu merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika, seperti yang persis ditulis di teks, yaitu after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown, seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie. Jadi nanti yang benar cuma satu di pilihan ABCD, teman-teman. Kalau itu stated detail. Nah, selain stated detail, detail atau informasi kecil di dalam teks, itu juga ada yang unstated. Jadi soal unstated detail itu adalah teman-teman disuruh mencari di antara 4 pilihan ABCD, yang manakah yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi di soal nanti ada kata not true, atau kalau nggak not true biasanya ada except, kecuali gitu ya. Jadi di situ disebutkan pertanyaan, yang manakah di antara berikut ini, ABCD ini, yang tidak benar tentang kata gadget. Nah, kita disuruh mencari ABCD yang salah atau yang tidak benar mengenai kata gadget, teman-teman. Nah, di soal, kata kunci teman-teman adalah kata gadget. Kalau kita scan dan skim, kita menemukan kata gadget itu di kalimat kedua. Kita baca kalimatnya, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu ini bagaimana? Kita baca juga kalimat sebelumnya sama, teman-teman. Such di sini dia adalah kata sifat, tapi sebagai kata ganti. Jadi, gimana ya ngomongnya? Jadi, dia itu kata sifat, tapi menggantikan informasi tertentu. Gitu ya, yaitu sebelumnya, teman-teman. Kalimat sebelumnya. Memang kalau unstated detail ini tidak cukup kalau kita hanya membaca satu kalimat. Ya, jadi biasanya bahkan kadang sampai satu paragraf full. Itu harus kita baca selama masih membahas yang ditanyakan. Seperti itu. Satu paragraf ya, teman-teman, bukan satu teks full, bukan, tapi satu paragraf. Seperti itu. Nah, di situ disebutkan kalimat pertama, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan yang berbeda-beda yang orang gunakan untuk memberi nama atau menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara dilupakan. Jadi lupa gitu, sementara namanya apa nggak tahu, akhirnya dinamain eh, macam-macam gitu ya, teman-teman. Nah, kata gadget itu salah satu kata yang demikian itu. Jadi kata gadget itu dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Inggris untuk menamai yang kita nggak tahu namanya atau yang lupa namanya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kalimat setelahnya itu masih membahas tentang gadget, maka teman-teman lanjutkan bacanya. Nah, kalimat setelahnya berbunyi, eh, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an dan mungkin datang dari bahasa Prancis, yaitu gacete, yang berarti pancingan kecil, teman-teman, atau kait kecil. Kemudian kalimat berikutnya masih membahas tentang itu ya, kita baca. Dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget tadi itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah kalau di sini sudah bukan ngomongin gadget maksud saya ya, maka sudah berhenti di sini aja teman-teman. Karena fokus kita adalah informasi tentang kata gadget. Nah, sekarang informasi yang sudah kita pelajari tadi mengenai kata gadget, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Yang alfa, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu adalah maksudnya menamai benda-benda yang namanya itu nggak tahu atau sementara lupa. Seperti itu. Jadi alfa bukan jawabannya, teman-teman. Karena kita disuruh mencari yang tidak benar tentang kata gadget. Seperti itu. Kalau yang Bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, mungkin beberapa teman-teman bingung ya, kenapa kok itu jawabannya? Karena itu di garis bawah kan, teman-teman. Padahal di situ juga ada tahun 1850. Nah, yang salah di sini, teman-teman, itu adalah di kata the beginning.
Beginning itu kan awal, artinya adalah awal gitu ya. Sedangkan di teks tadi itu disampaikan kalau pertama kali kata gadget itu digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Nah, kalau misalkan abad itu kan 100 tahun ya, teman-teman. Awal abad itu berarti di awal-awal gitu ya. Nah, kalau pertengahan itu adalah 50-an. Tahun 50-an misalkan kalau abad ke-19 itu permulaannya ya berarti 1801, misalkan 1803, 1805 itu adalah awal abad ke-19. Nah, kalau sudah 1850 itu bukan lagi awal ya, teman-teman. Jadi sebenarnya yang Bravo itu yang bikin salah cuman di kata the beginning. Ya, jadi harusnya adalah it was used in the end of in the middle maksud saya atau at the middle of the 19th century. Jadi di pertengahan gitu ya, bukan di awal seperti itu. Kalau yang Charlie, kenapa dia benar? Di situ disebutkan kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Perancis. Tadi ada ya teman-teman. Eh, Mungkin datang dari bahasa Perancis yaitu gacete, artinya kail kail kecil gitu ya teman-teman. Berarti Charlie bukan, kalau yang Delta pertama kali penggunaannya itu adalah oleh para pelaut Inggris. Tadi juga ada. It was first used by British sailors. Seperti itu. Oke, jadi bukan yang Alpha, Charlie, dan Delta, tapi yang Bravo. Kesalahannya cuma di kata beginning seperti itu. Jadi memang konsentrasi di sini sangat diperlukan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah details, jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya bisa menggunakan kata scan dan skip ini adalah vocabulary, teman-teman. Jadi soal vocab ini bisa menggunakan cara scan dan skim. Nah, kenapa saya bilang bisa? Kenapa nggak harus? Karena vocab ini, kalau teman-teman sudah tahu arti kosakata yang ditanyakan, tidak perlu lagi baca teks. Langsung cari sinonim di pilihan A, B, C, D. Kalau misalkan sinonimnya cuma satu itu, ya sudah nggak ada jawaban yang lain, teman-teman. Langsung pilih yang sinonimnya itu. Gitu ya. Jadi tanpa membaca teks pun soal vocab itu bisa dijawab selama teman-teman tahu arti vocab tersebut. Oke? Nah, tapi kalau kebetulan teman-teman menemukan vocab yang asing atau teman-teman nggak tahu artinya, bisa menggunakan cara ini. Oke. Nah, kalau misalkan ada soal vocab seperti ini atau kosakata yang menanyakan kata-kata yang di dalam teks gitu ya, dan kita nggak tahu artinya, teman-teman mulai baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan juga kalimat setelahnya. Jadi 3 kalimat, teman-teman. Kenapa? Karena kata yang ditanyakan atau vocab yang ditanyakan tadi itu bisa saja pemendekan dari penjelasan panjang sebelumnya, teman-teman. Atau biasanya dijelaskan panjang di setelahnya. Jadi penjelasan vocab sulit itu atau istilah khusus itu ya, biasanya bisa di sebelumnya, bisa di setelahnya. Dan kita nggak bisa, walaupun sering-sering itu di setelahnya, teman-teman. Paling sering memang di setelahnya. Tapi memang nggak bisa diprediksi gitu ya, kadang di sebelumnya, kadang di setelahnya. Maka cara satu-satunya, baca ketiganya. Sebelum kalimat yang mengandung kata tersebut dan juga setelahnya. Gitu ya. Nah, karena di sini kebetulan yang ditanyakan itu di kalimat pertama, artinya sebelumnya nggak ada kalimat lagi, ya sudah berarti cukup kita baca kalimat yang mengandung kata itu dan kalimat setelahnya. Di situ disebutkan dalam pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki keuntungan yang kuat atas pendatang baru atau daripada pendatang baru. Nah, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki derajat tertentu atau tingkat pengaruh tertentu terhadap masyarakat gitu ya, itu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh elektorat. Nah, jadi incumbent ini yang dibandingkan dengan newcomer ya, teman-teman, itu adalah orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Nah, kalau kita cek ABCD, itu jawabannya adalah yang delta, yaitu a current office holder. Seorang pemegang mohon maaf teman-teman, saya ganti koneksi sebentar ya, karena sepertinya ada gangguan koneksi dengan WiFi saya. Karena kalau malam memang sering sekali ada yang mengotak-atik kotak itu ya punyanya Telkom teman. Sebentar ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih telah menunggu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan cara ini.
Jadi kalau yang ditanyakan itu kata benda, teman-teman kenali. Apakah kata benda itu manusia atau bukan? Incumbent di sini itu adalah orang yang harus dipilih atau intinya dia ngomongin orang gitu ya, teman-teman. Sedangkan kata benda itu ada yang orang, ada juga yang selain orang. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, cari yang kata benda orang. Oke. Kalau yang alpha, a special type of election itu adalah pemilih sejenis pemilihan khusus atau yang unik gitu ya, yang spesial gitu. Nah, pemilihan itu adalah proses atau aktivitas, bukan manusia. Oke. Nah, kalau yang Bravo, partai politik itu juga sama, itu adalah bukan manusia ya, teman-teman. Itu adalah organisasi yang dibuat manusia, tapi dia bukan wujudnya manusia, seperti itu. Kalau yang Charlie, sebuah komentar yang menguntungkan. Sama, komentar juga bukan manusia. Sedangkan di sini yang diomongkan adalah calon pemerintahan, calon pemerintah maksud saya, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu manusia. Dan satu-satunya manusia di pilihan ABCD adalah yang delta. Nah, tapi cara ini bisa dibilang lebih kecil kemungkinannya ya, karena biasanya di pilihan ganda itu ada lebih dari satu, misalkan kalau manusia ada lebih dari satu manusia, seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman gunakan scan dan skim atau dicari dulu di teks. Gitu ya, dengan cepat sampai menemukan kata yang artinya sama atau yang benar-benar tertulis sama, seperti itu. Nah, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mister, maaf, kemarin sore saya nanya. Cuman tadi waktu kelas sore saya tidak bisa ikut. Pertanyaan saya yang kemarin itu, Mister, yang kata-kata di itu antar paragraf Ini ya, Mister, tentang kepunahan dinosaurus. eh, seperti ini, tapi juga dia itu kemarin itu kalau nggak salah kan kayak gini nih, kayak kata Mister bener, kata-kata yang nggak umum gitu. Tapi nanti di pilihan A, B, C, D-nya itu kalau nggak salah itu paragraf satu dengan paragraf dua, dua dengan tiga, eh, kalau nggak salah, atau juga kalau nggak salah variasinya itu saya lupa yang terdefinisi atau tidak. Tapi ntar A-nya itu ada dua kata tuh, misalkan kasotropis dengan uniform ministeris, terus yang B-nya evoluster and process, kayak gitu sih, Mister. Mungkin Mister bisa ingat. Seingat saya sih seperti itu sih, tipe opsi jawabannya sih, Mister. Saya lupa pertanyaan, tapi opsi jawabannya seperti itu karena kan nggak bisa ditulis ya pada waktu online itu. Oke, saya dapat. Jadi intinya Hmm. adalah ini ya, Mister, apa namanya, mencari di antara empat gitu ya, yang ditandai di dalam teks gitu. Nah, kurang Betul. lebih nanti Hmm. seperti ini, ada yang berbentuk kata, ada yang berbentuk penjelasan. Jadi dibalik Hmm. saja gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi mungkin berarti caranya mengerjakan sebenarnya sama. Nanti kita ke nomor itu ya, teman-teman. Nah, tapi caranya itu adalah masuk ke dalam vocab, teman-teman. Jadi variasi soal untuk vocabulary itu kadang bukan cuma sinonim, tapi juga kita disuruh memilih di antara empat yang ditandai. Kita disuruh mencari yang mana yang dijelaskan, yang mana yang tidak. Nah, itu tadi contoh yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi dari di antara empat yang ditandai di dalam teks, yang manakah yang tadi itu yang tidak dijelaskan atau tidak didefinisikan, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang berbentuk penjelasannya. Jadi di soal itu misalkan ada pertanyaan yang manakah yang menunjukkan hubungan misalkan ya, sebab akibat dari suatu tentang sesuatu misalkan. Nah, nanti di pilihan sorry di paragraf satu misalnya itu ada yang di blok apa namanya? Banyak gitu ya, satu kalimat atau dua kalimat untuk biasanya satu kalimat teman-teman utuh gitu ya, apakah itu menjelaskan tentang sebab akibat yang dimaksud atau tidak. Nanti di paragraf 2 juga ada, di paragraf 3 juga ada. Nah, itu sama, itu adalah jenis soal variasi dari vocabulary, cuman beda instruksi aja seperti itu, tapi cara ngerjakannya sama. Setiap ada pertanyaan vocabulary, teman-teman baca dari kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya untuk mencari tahu apakah dia dijelaskan atau tidak. Nah, kalau dijelaskan artinya apa? Maksudnya untuk dijelaskan di mananya gitu ya dan artinya apa seperti itu. Nah, nanti kita akan ke soal yang tadi yang saya maksud tadi di yang tadi saya tunjukkan, teman-teman. Tapi sepertinya tidak ada pertanyaan lain ya. Berarti kalau gitu
Kita lanjut dulu ke latihan soal, dan nanti kita bahas seperti biasa, teman-teman jangan takut salah. Dicoba dulu ya, waktunya kalau di reading 1 menit, di pojok kanan atas silahkan teman-teman dicoba dulu. Oke, waktunya habis. Yang sudah menemukan mungkin jawabannya boleh teman-teman kirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita bahas. Oke, ada jawaban alfa. Alfa, baik, saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis menyebutkan nama atau memberi sebutan gitu ya, teman-teman, dari gajah betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, kalau kita scan dan skim, teman-teman, ada sebutan this elder female di line kedua. Nah, this elder female itu merujuk kepada kata matriarch. Jadi kawanan gajah itu dipimpin oleh seekor matriark, yaitu gajah betina tertua. Jadi letaknya di line kedua ya. So the answer is alpha. Betul, teman-teman. Gitu ya. Line itu bahasa bahasa Indonesianya baris, teman-teman. Ya. Nah, kalau baris, ya udah berarti baris, bukan kalimat, bukan paragraf. Tapi baris seperti yang tadi saya sampaikan di contoh. Seperti jadi baris itu setiap ini teman-teman, setiap ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita mengikut di soal karena soal pakainya line. Line itu kan artinya bahasa Indonesianya baris, teman-teman. Gitu ya, atau garis gitu. Jadi ini garis keberapa? Ada line, ada row. Kalau row yang ke bawah, kalau line yang ke samping. Nah, ini line berarti. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat ada juga Alpha. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, lihatlah istilah kata tropism, uniformitarianism, evolutionary processes, dan mass extinctions. Yang manakah dari istilah-istilah tadi itu tidak didefinisikan di dalam teks. Nah, ini adalah soal tentang vocabulary juga, tapi kita dikasih 4 vocab, disuruh mencari yang mana yang tidak dijelaskan di teks, teman-teman. Nah, berarti kita cari satu-satu ya. Kalau kita lihat di situ kata tropism itu disebutkan di kalimat ini, kita baca dari kalimat sebelumnya, teman-teman. Kalimat sebelumnya berbunyi, teorinya Alvarez itu menyatakan bahwa sebuah asteroid besar itu menabrak atau menghantam bumi dan menyebabkan bencana yang sedemikian itu. Nah, teori Alvarez itu dengan cepat menjadi populer
dan sorry sebagai salah satu dari penjelasan-penjelasan yang paling terkenal dan paling berpengaruh dari abad ke-20-an yang secara efektif mengatasi atau menyelesaikan gitu ya perdebatan yang panjang antara kata tropism dan juga uniformitarianism. Nah, tadi belum ada ya, teman-teman. Kita baca lagi istilah, sorry, iya betul. Istilah-istilah ini merujuk pada doktrin atau apa ya? Doktrin itu berarti penjelasan gitu ya, teman-teman. Yang berpendapat bahwa alam itu mengalami perubahan-perubahan besar dan keras atau kasar gitu, teman-teman. Maksudnya perubahan yang cepat gitu ya. Seperti yang apa ya, as opposed to the view itu berarti seperti yang berlawanan atau bertentangan dengan pandangan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi secara gradual atau secara perlahan gitu ya, selama periode yang panjang melalui proses-proses evolusi. Nah, berarti kata tropism dan uniformitarianism ini dijelaskan di kalimat ini, teman-teman. Ya, jadi kata tropism itu adalah istilah yang merujuk kepada doktrin bahwa, yang berargumen atau yang berpendapat bahwa alam itu mengalami perubahan besar dan keras atau kasar gitu teman-teman. Jadi tiba-tiba gitu ya, di kasar gitu. Nah, terus uniformitarianism itu adalah tentangannya atau berkebalikannya. Yang berpandangan kalau alam atau perubahan-perubahan tersebut, perubahan alam tadi ya, itu terjadi secara perlahan selama periode-periode yang panjang melalui proses evolusi. Nah, berarti kata tropism sama uniformitarianism itu bukan, teman-teman, karena itu dijelaskan pengertiannya di teks. Nah, di sini yang tidak ada penjelasannya atau pengertiannya itu adalah evolutionary processes. Karena nggak dijelaskan pengertian proses evolusi di sini apa, gitu ya. Nah, kalau mass extinctions yang di terakhir itu, teman-teman, di situ kalimatnya disebutkan peristiwa-peristiwa seperti itu dinamai mass extinction. Nah, seperti itu tuh yang kayak gimana? Kita baca kalimat sebelumnya. Jadi lebih atau selama gitu ya, 3.000 tahun berikutnya, selama kondisi yang demikian itu secara berkala itu kembali ke normal lebih dari setengah dari semua tanaman dan binatang, termasuk di dalamnya adalah dinosaurus yang masih tersisa, itu menjadi punah. Nah, peristiwa-peristiwa yang semacam itu diistilahi atau dinamai kepunahan massal karena mereka berakibat pada eh, hilangnya gitu ya secara luas dan cepat dari berbagai macam spesies hampir secara bersamaan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Yang tidak didefinisikan di dalam teks adalah evolutionary processes. Seperti itu. Gitu ya, memang lebih panjang teman-teman, tapi memang soal ini mau nggak mau memang harus dibaca teksnya. Beda dengan kalau yang ditanyakan cuma satu yang bisa kita langsung jawab tanpa membaca teks kalau sudah tahu artinya gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie Delta. Oke, antara Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, kata use is closest in meaning to. Jadi ini yang saya maksud tidak perlu baca soal kalau teman-teman sudah tahu artinya gitu ya. Nah, use sendiri kalau teman-teman cek di kamus gitu ya. Kita cek di kamus kalau sebentar.
Saya bukakan dulu kamusnya ya. Mohon maaf. Nah, kita cari di kamus kata you. Kata dasarnya adalah you ya, teman-teman. Nah, ini bacanya sama dengan you yang kamu. Nah, you, cuman ada hanya you gitu, teman-teman. Nah, artinya adalah a color or type of color. Sinonimnya adalah tint, juga bisa shade. Nah, juga di situ disebutkan thesaurus. Thesaurus itu pemilihan kata, penggunaan kata-kata yang artinya mirip dengan warna, yaitu color itu sendiri. Gitu ya. Jadi use itu artinya adalah color, teman-teman. Nah, kalau kita kembali ke teks, itu disebutkan seperti ini. Daun-daun dari beberapa jenis, sebentar, teman-teman sudah, oke, sudah kembali ke teks ya. Jadi daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, yaitu warna-warna yang disebutkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Jadi use di sini ini adalah apositif dari kata benda sebelumnya yaitu red or purple. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie yaitu colors. Kembalinya ke red and purple tadi, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ disebutkan di soal berdasarkan paragraf ketiga, bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen tanaman yang lain. Nah, paragraf ketiga berarti ini ya, teman-teman. Jadi bagaimanakah antosianin itu berbeda? Nah, di situ disebutkan di line atau di kalimat kedua ya, disebutkan berbeda dari atau tidak seperti klorofil dan karotenoid, antosianin secara umum atau biasanya gitu ya, tidak dibuat atau tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Seperti itu. Nah, berarti klorofil dan karotenoid itu diproduksi sejak awal musim pertumbuhan, gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, bukan jumlahnya yang membedakan, tapi waktu produksinya, waktu manufakturnya, teman-teman. Kalau yang Bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon buah. Bukan ya, karena di kalimat setelahnya itu disebutkan antosianin itu mewarnai. Nah, ini kata kerja dari you tadi, teman-teman ya. Mewarnai buah-buah. Jadi dia ada di tanaman buah juga, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan karotenoid untuk menghasilkan warna. Tadi nggak ada ya, teman-teman. Jadi di sini yang paling mencolok atau yang paling jelas jawabannya ada di dalam teks adalah yang delta, yaitu bahwa antosianin itu tidak ada atau tidak dihasilkan gitu ya, atau tidak dibuat di daun-daun selama bagian awal gitu ya dari musim tumbuh seperti itu. Karena dia diproduksi hingga akhir, maksudnya tidak diproduksi hingga akhir musim tumbuh, berarti hanya diproduksi setelahnya akhir musim tumbuh seperti itu, teman-teman. Oke, nice. Jadi jawabannya delta. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, kata it merujuk kepada, nah ini memang agak membingungkan ya teman-teman, tapi kita baca dulu. Seperti biasa kalau ada pronoun referen, kita baca mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, subjek predikat sebelumnya, nah itu dibatasi oleh conjunction ya. Berarti mulai dari sini teman-teman. Di situ sebutkan kalau batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai itu terkompresi atau tanah gambut itu akhirnya terkompresi oleh beban-beban atau oleh apa ya teman-teman, tumpukan-tumpukan berat dari tumpukan-tumpukan yang ada di atasnya gitu ya, untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar darinya. Jadi keluar dari siapa teman-teman? Jadi ya, yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang padat atau yang terkumpul di satu titik seperti itu. Nah, jadi it di sini ini teman-teman, itu adalah produk mentah dari batu bara tadi, yaitu tanah gambut yang mana masih basah dan masih mengandung kandungan-kandungan yang lain. Makanya tadi apa namanya tertumpuk atau diperas gitu ya oleh beban-beban di atasnya, akhirnya air dan zat-zat yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, guys. Seperti itu, yaitu pit. Barulah terbentuk yang namanya mass of carbon, yaitu coal tadi. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu ya. Baik, ada jawaban Delta, Delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Eh, Di situ soalnya berbunyi kata migration itu paling mendekati maknanya dengan, nah mungkin teman-teman sudah umum ya, kata migration itu dari kata, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya migrasi. Migrasi itu biasanya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya teman-teman. Nah, pilihan A, B, C, D yang artinya adalah perpindahan, ya sudah berarti jawabannya yang itu. Nah, di situ jawaban sinonim satu-satunya adalah yang delta, yaitu movement. Jadi betul, jawaban teman-teman yaitu delta. Good job guys. Jadi tanpa menjawab, tanpa membaca teks pun, kalau misalkan teman-teman sudah tahu arti dari kata tersebut, itu bisa membantu teman-teman mengerjakan soal ini dan menghemat waktu juga, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat.
Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, country life movement atau gerakan country life, kehidupan country itu kalau di sana pedesaan gitu ya teman-teman, itu menekankan reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, kalau ada kecuali berarti ada tiga di pilihan jawabannya ini benar dan yang satu salah. Teman-teman disuruh mencari yang salah. Ini adalah contoh soal unstated detail, teman-teman. Gitu ya. Maka cari kata kunci dulu di situ paragraf kedua, paragraf terakhir ya berarti teman-teman. Dan teman-teman disuruh mencari alasan-alasan kenapa country life movement ini berfokus atau menekankan pada reformasi pendidikan. Gitu ya. Jadi alasannya kenapa. Nah, kalau kita scan dan skim di paragraf kedua itu disebutkan di sini, teman-teman. Intinya ya, jadi they concentrated on education. Oke, jadi country life reformers atau para pahlawan reformasi country life gitu ya, atau pejuang reformasi country life itu berfokus kepada pendidikan yang penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan pedesaan untuk beberapa alasan. Sama teman-teman di sini ya. Nah, kita cek alasan pertama di situ adalah jadi first atau alasan pertama, karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurnya itu umur-umur sekolah. Nah, sekolah itu merupakan institusi sosial penting di pedesaan Amerika. Alasan kedua, sekolah-sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak yang lebih beradaptasi atau yang lebih mudah belajar gitu ya, mudah mencerna informasi baru kan, daripada orang-orang dewasa yang mungkin konteksnya ini fokus untuk kalau yang pria menghidupi keluarga, yang wanita jadi ibu rumah tangga mungkin gitu ya maksudnya teman-teman, atau sibuk juga menjadi karir seperti itu. Nah, jadi tidak ada waktu yang cukup untuk belajar. Nah, untuk benar-benar bertahan, perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah, terakhir, jadi alasan ketiga, karena mereka memberikan uang atau mereka mengalokasikan dana gitu ya, dan menyusun standar kurikulum dan standar instruksi pendidikan atau pengajaran. Nah, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah sebagaimana atau seperti halnya mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Artinya maksudnya gini teman-teman. Jadi pemerintah state itu bisa mengatur atau ikut campur dalam pengaturan pendidikan atau sekolah gitu ya. Sedangkan pemerintah state itu nggak bisa mengotak-atik institusi yang lain. Karena kalau kita lihat di kalimat berikutnya itu disebutkan bahwa gereja di sisi lain atau kebalikannya gitu ya, merupakan penting juga bagi orang-orang desa. Tapi gereja itu self-directed. Self-directed itu berarti tidak eh, intinya kayak berjalan sendiri, teman-teman. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar. Nah, itu dijelaskan juga. Dan tidak boleh atau tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak dari luar. Bahkan itu pemerintah state seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tadi adalah alasan-alasan. Sekarang kita disuruh mencari yang bukan dari ketiga tadi. Kita cek yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial desa. Tadi ada ya teman-teman. Jadi schools were influential social institutions in rural America. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena benar teman-teman. Kalau yang Bravo, sekolah-sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh state government. Tadi juga ada teman-teman. State governments could influence schools. Gitu ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan-perubahan lebih mudah daripada orang dewasa. Tadi ada, yaitu children were more adaptable than adults. Jadi anak-anak itu lebih mudah untuk mencerna informasi baru atau lebih siap untuk belajar daripada orang-orang dewasa. Berarti Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Sebenarnya jawabannya itu yang bikin salah itu cuman kata yang sangat sepele, yaitu kata e. Kita kehilangan kata e di sini, artinya sudah berubah. Karena few tanpa kata e sebelumnya, teman-teman, itu artinya jadi sedikit. Tapi kalau ada e-nya artinya cukup.
atau lumayan gitu ya. Nah, karena di sini nggak ada E-nya, artinya menjadi sedikit anak-anak desa itu mampu menghadiri sekolah secara rutin. Nah, jadi yang jawabannya adalah yang delta ya. Harusnya few ini kita ganti supaya benar. Jadi many atau some atau a few itu boleh, teman-teman. Seperti itu. Oke, good job guys. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman gunakan scan dan skim dan jawaban itu ada di dalam teks informasi itu. Oke. Nah, sekarang jenis teknik terakhir dalam pengerjaan soal reading yaitu making inferences. Making inferences sendiri itu artinya adalah membuat tebakan atau apa ya teman-teman, menarik kesimpulan gitu. Jadi membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk atau informasi-informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Tapi jawabannya tidak secara langsung tersurat, teman-teman. Di dalam teks itu tidak tertulis. Ya, jadi teman-teman harus jeli-jeli mencari informasi atau petunjuk untuk menjawabnya. Nah, ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya kita harus apa ya teman-teman mencari tebakan atau membuat tebakan maksud saya, mencari petunjuk di teks untuk menjawab tebakan tersebut. Yaitu soal inference, yaitu tebakan itu sendiri ya atau kesimpulan itu sendiri dan juga transisi. Nah, kita bahas dulu yang inference, teman-teman. Seperti yang barusan saya sampaikan, inference itu adalah tebakan atau informasi tersirat yang bisa kita ambil dari dalam, maksudnya dari informasi yang ada di dalam teks. Jadi kita menyimpulkan dari petunjuk yang ada di dalam teks. Nah, tapi secara tidak langsung, jawaban itu tidak tertulis di dalam teks, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya soal ini. Di situ disebutkan, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin, jadi si penulis aja bilangnya mungkin, si pembuat soal. Jadi dia sudah tahu kalau di dalam teks itu nggak ada, teman-teman. Karena kalau ada nggak mungkin dia bilang mungkin gitu ya. Jadi yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, di soal teman-teman menemukan kata kunci kata dalam bahasa Hawaii. Dan teman-teman kalau cek di teks, kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana itu tidak akan ketemu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah jenis soal eh, tersirat, teman-teman. Sorry, ya tersirat gitu ya, yang tidak tertulis di dalam teks. Cara mengerjakannya, teman-teman cari kata kunci di soal, yaitu a Hawaiian word di dalam teks. Nah, a Hawaiian word atau apapun yang ada hubungannya dengan pembuatan kata dalam bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf pertama. Maka teman-teman baca paragraf pertama tentang informasi apapun yang membahas tentang aturan membuat kata dalam bahasa Hawaii, gitu ya. Di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu di mana semua kata-katanya, nah ini teman-teman Hawaiian words gitu ya, itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Jadi mereka cuma punya 12 huruf, teman-teman. Kalau kita punya 26 ya dari A sampai Z gitu. Nah, yaitu susunan huruf 5 vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W, atau H, K, L, M, N, P, W, gitu teman-teman. Nah, kemudian susunan silabus, setiap silabus atau setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal, entah itu A, I, U, atau E, O, gitu ya. Nah, kemudian dua konsonan itu tidak pernah gandeng, teman-teman. Nggak boleh gabung, gitu ya. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, yang alfa ada kata mahalo. Tiga suku kata, teman-teman. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, kadang untuk inference ini memerlukan pengetahuan dasar juga. Jadi, contohnya, si label itu adalah suku kata. Maka teman-teman juga harus pahami suku kata itu apa, supaya bisa mengerti maksudnya. Nah, suku kata itu adalah setiap apa ya, teman-teman, setiap pembacaan gitu ya. Jadi kalau mahalo itu kan kalau dibaca ada tiga pembacaan, ada ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, itu disebut suku kata. Nah, setiap suku kata berakhiran dengan vokal yaitu a, o, kemudian konsonannya nggak boleh gandeng. Kalau teman-teman lihat di situ M, H sama L-nya tidak gandeng ya, terpisah dengan konsonan A. Berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii karena dia mengikuti kemungkinan bukan dia jawabannya, teman-teman. Kita cek dulu yang Bravo, mahi-mahi. Sama, di situ ada 4 suku kata yang mana berakhiran dengan AI, setiap suku katanya. Terus huruf F sama huruf H-nya itu dia terpisah, tidak gandeng, teman-teman. Berarti yang Bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, di situ ada di garis bawah, yaitu huruf K sama L.
K sama L itu adalah dua-duanya huruf konsonan, teman-teman. Kalau dalam bahasa Hawaii, konsonan itu tidak boleh gandeng. Sedangkan yang Charlie itu gandeng karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan besar dia bukan kata dalam bahasa Hawaii. Karena kita punya kayak petunjuk atau argumen gitu, teman-teman. Kenapa memilih Charlie? Karena ada pendukung informasi di dalam teks, yaitu konsonan tidak boleh gandeng, sedangkan yang Charlie, K sama L-nya itu gandeng. Seperti itu. Jadi kayak kita main tebak-tebakan atau main detektif gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang delta itu O sama A itu bukan konsonan, teman-teman, tapi vokal. Nah, vokal gandeng nggak apa-apa karena nggak ada aturan vokal nggak boleh gandeng, nggak ada yang nggak boleh gandeng, cuman konsonan. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis soal inference dan cara mengerjakannya. Gitu ya. Kemudian untuk jenis soal kedua, yang cara mengerjakannya kita juga membuat tebakan adalah transition. Nah, sebenarnya teman-teman, transition itu bukan pertanyaan ya. Sebenarnya transition itu adalah, jadi gini, kalau misalkan setiap paragraf itu kan ada apa ya, ada titik fokusnya, gitu ya. Pasti beda-beda titik fokusnya. Walaupun mereka membahas satu topik, tapi titik fokusnya pasti beda-beda, gitu ya, teman-teman. Nah, setiap paragraf itu tidak boleh tapi langsung berubah, berubah apa ya? Tiba-tiba ngomongin apa gitu nggak boleh, teman-teman. Jadi teks itu disusun harus mengikuti aturan kohesi dan koherensi. Yaitu ketika dibaca harus alurnya itu smooth gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kita membaca itu kayak nggak ada tiba-tiba perubahan topik itu nggak ada. Oke. Nah, makanya harus ada yang namanya transisi ini di setiap perpindahan paragraf. Transisi ini bisa dibilang jembatan antar paragraf, gitu ya. Nah, transisi itu letaknya adalah di kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ingin disambung. Misal ya, teman-teman, paragraf satu dan paragraf kedua, letak transisinya bisa saja di kalimat terakhir paragraf satu atau kalimat pertama paragraf kedua. Gitu ya. Sama kayak misalkan paragraf 2 dan paragraf 3. Letak transisinya adalah di kalimat terakhir paragraf kedua atau kalimat pertama paragraf ketiga. Gitu ya. Nah, transisi ini bisa kita pakai untuk menjawab soal reading yang kita itu disuruh menebak, teman-teman. Kalau misalkan ada teks gitu ya, yang kita dikasih di soal, kita disuruh nebak, kalau misalkan sebelumnya teks atau di atasnya teks ini kita masukkan paragraf lagi. Nah, paragraf ini membahas tentang apa? Atau kadang juga biasanya setelahnya teks ini kalau dimasukkan paragraf lagi, paragraf ini membahas tentang apa? Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya menanyakan tentang paragraf sebelumnya teks, kita baca kalimat paling atas, yaitu kalimat pertama. Kalau pertanyaannya menanyakan paragraf setelahnya teks, teman-teman baca kalimat terakhir. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena pertanyaannya adalah yang mendahului teks ini atau sebelumnya teks ini, maka teman-teman baca kalimat pertama, karena itu transisinya, teman-teman. Yang menghubungkan paragraf di atasnya teks dengan paragraf ini yang sudah di teks ini, teman-teman. Oke. Nah, kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan. Nah, berarti sebelumnya ini tadi juga harus ada tentang mitos, teman-teman. Tentang lautan maksud saya. Gitu ya. Nah, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini adalah yang lain dari yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alpha sama yang bravo itu menyebutkan kata Davy Jones. Yang mana tidak bisa kita pilih karena nggak mungkin Davy Jones ini yang lain. Padahal kalau sebelumnya sudah disebutkan. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus selain Davy Jones, karena Davy Jones disebut dengan mitos yang lain seperti itu. Atau yang berbeda gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan cerita tradisional yang berbeda atau yang lain dari lautan. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang delta itu nggak nyambung ya. Yang delta itu berbunyi bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di laut. Tiba-tiba paragraf berikutnya bilang mitos yang lain mengenai lautan itu membahas Davy Jones, kan nggak nyambung, teman-teman. Itu yang disebut dengan tidak koheren dan tidak kohesi. Nanti yang baca pun jadi bingung seperti itu loh. Tadi ngomongin apa kok sekarang ngomongin apa, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang giliran teman-teman mencoba ke latihan soal. Seperti biasa jangan takut salah guys. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Bravo. Oh enggak, ada jawaban Alpha juga. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini, itu kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks, alias sebelumnya teks ini kalau dimasukkan paragraf lagi, membahas tentang apa, berarti kita baca kalimat pertama. Karena transisinya di situ, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Nah, tiba-tiba ada kata, meskipun elang gundul merupakan simbol nasional Amerika Serikat, dia itu bukan satu-satunya. Berarti paragraf ini ngomongin simbol Amerika selain elang gundul. Berarti elang gundul sudah dibahas di sebelumnya. Artinya paragraf sebelumnya ini membahas tentang elang gundul, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, the bald eagle, which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang alfa perang 1812 di tahun 1812. Nah, nanti ngomongin perang 1812 tiba-tiba paragraf setelahnya ngomongin meskipun elang gundul merupakan simbol Amerika, salah satu simbol Amerika, dia bukanlah satu-satunya. Kan nggak enak teman-teman ya, tiba-tiba berubah seperti itu. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Kalau yang Charlie sama Delta, Sam Wilson sama Uncle Sam itu dibahas di paragraf ini. Dan dia termasuk ke dalam selain Bald Eagle, teman-teman. Gitu ya. Jadi otomatis sebelumnya tidak boleh disebutkan dulu karena nanti alurnya maju mundur atau ada pengulangan. Kalau di kalimat itu kita nyebutnya pemborosan. Pemborosan subjek, pemborosan predikat, pemborosan objek, pemborosan keterangan, pemborosan conjunction, dan seterusnya. Nah, kalau di teks itu ada juga pemborosan informasi dan pengulangan informasi. Itu tidak bisa, teman-teman, gitu ya. Nanti jadi maju mundur. Lanjut ya, jadi jawabannya yang Bravo. Ke nomor berikutnya, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke guys, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Jadi ada jawaban alfa, saya lihat ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu mungkin datang dari, nah kata kunci teman-teman di sini adalah komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Oke. Nah, kalau kita lihat itu disebut di kalimat terakhir, teman-teman. Yaitu the most famous of which was the Maple Leaf Rag. Jadi komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu namanya the Maple Leaf Rag. Jadi teman-teman tinggal cari di teks dari mana dia dapat nama Maple Leaf Rag ini. Gitu ya. Nah, kalau kita baca di kalimat-kalimat sebelumnya itu mulai atau nggak apa-apa lebih jelas biar dibaca dari paragraf kalimat pertama paragraf ini ya. Di situ disebutkan bentuk jazz pertama kali itu adalah ragtime, yaitu lagu-lagu yang lively itu yang sangat aktif gitu ya, teman-teman. Atau istilahnya rags, yang dimainkan menggunakan piano. Dan performer atau pemain ragtime yang paling terkenal dan komposer paling terkenal pada waktu itu adalah Scott Joplin. Nah, terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak. Scott Joplin itu mencari nafkah gitu ya teman-teman dari umur yang sangat kecil dengan cara memainkan piano di bars. Bars itu adalah tempat-tempat minum-minum gitu ya atau tempat-tempat hiburan gitu teman-teman untuk orang dewasa seperti itu. Nah, sepanjang daerah Mississippi.
Nah, salah satu dari pekerjaan regulernya atau pekerjaan rutinnya adalah ini bukan maple pohon atau buah itu ya, teman-teman. Maple ini adalah nama. Jadi maple leaf clerk. Jadi kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat menemukan huruf diawali besar itu nama nggak perlu ditranslate, gitu ya. Jadi Maple Leaf Club di Sedalia. Jadi dia tadi bekerjanya di bars. Nah, salah satu tempat kerjanya itu adalah Maple Leaf Club di Sedalia, Missouri. Oke. Nah, jadi dia itu menamai komposisinya yang paling terkenal adalah Maple Leaf Rag. Dia bekerja di Maple Leaf Club. Nah, berarti dia terinspirasi dari tempat kerjanya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD yang menyebutkan tempat kerjanya dia, gitu ya. Yang alfa di situ disebutkan nama dari sebuah salon. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, salon yang O-nya 2 ya, bukan yang O-nya 1, teman-teman. Salon itu artinya adalah bar atau apa ya bahasa Indonesia itu kayak tempat-tempat minum-minum gitu ya. Jadi salon, a public place where alcoholic drinks were sold and drunk in Western US in the 19th century. Atau sinonimnya adalah bar. Nah, berarti ketemu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa, yaitu di bar tempat dia atau Scott Joplin bekerja atau tampil. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban dari teman-teman antara Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini, berarti paragraf setelahnya ya, itu kemungkinan membahas. Nah, kalau misalkan kita disuruh nebak paragraf setelahnya teks, maka kita baca transisinya yaitu kalimat terakhir, teman-teman. Membahas tentang apa gitu ya. Nah, kalimat terakhir tadi sudah kita baca sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita baca lagi. Jadi di sanalah atau di Maple Leaf Lab lah, dia itu memulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu, yang kemudian dia buat menjadi lagu. Yang mana yang paling terkenalnya itu adalah The Maple Leaf Break. Nah, berarti udah transisi atau perpindahan pembahasan ya menuju komposisi atau apa ya teman-teman bahasa saya yang enak itu kayak ciptaannya. Jadi ciptaannya si atau karyanya si Scott Joplin atau komposisinya lah gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, The Numerous Compositions of Scott Joplin. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi terakhir untuk reading, teman-teman ya. Jadi sekaligus materi ini menutup program TOEFL kita. Nanti teman-teman insya Allah tesnya sekitar tanggal 7 dihandle langsung oleh lembaga. Nanti kalau teman-teman ada eh, pertanyaan apapun seputar TOEFL boleh japri saya. Kemudian jangan lupa teman-teman bisa claim reward ya, mengklaim penghargaan yaitu pembahasan tes dari lembaga dengan cara teman-teman japri saya ya, menuliskan nama Zoom teman-teman untuk saya cross check dengan daftar absensi saya. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan cara penghitungan skor di TOEFL, TOEFL ITP lebih tepatnya. Jadi mereka menggunakan konversi tabel ya, tabel konversi maksud saya teman-teman, yaitu yang kalau teman-teman perhatikan yang sebelah kiri itu adalah jumlah soalnya. Kemudian section 1 itu adalah listening, teman-teman. Section kedua itu adalah structure, section ketiga itu adalah reading. Di listening soalnya ada 50,
structure soalnya 40, reading soalnya ada 50. Jadi totalnya di TOEFL ITP itu 140 soal gitu ya. Dan waktunya terbatas. Makanya tips ini dan trik ini disampaikan ke teman-teman supaya teman-teman apa namanya terbiasa dengan menggunakan trik supaya menghemat waktu. Nah, kalau teman-teman misalkan menghendaki skor berapa gitu ya. Misalkan, Sir, saya pengen skor saya minimal 550. Berarti saya harus benar berapa? Nah, patokannya di sini, di listening, supaya teman-teman benar 550, berarti letaknya di tengah-tengahnya ini ya, teman-teman. Maka teman-teman tarik. Nah, berarti teman-teman harus benar 40, supaya nilainya 550. Gitu ya, jadi cuma salah 10. Kemudian, kalau di structure, kalau pengen dapat 550 bagaimana? Jadi nilainya, berarti teman-teman harus minimal benar 29 dari 40. Jadi cuma salah 11. Nah, kalau di reading, supaya dapat 550, itu teman-teman tarik, jadi harus benar 36 dari 50 soal. Jadi cuma salah 14. Seperti itu. Gitu ya, supaya rata 550. Tapi saran saya, apa namanya, skornya di sertifikat nanti itu bukan per sesi ya, teman-teman, tapi jadi satu total gitu. Makanya tips dari saya adalah kalau teman-teman hanya punya waktu yang singkat, saran saya fokuskan pada pembelajaran yang menurut teman-teman paling mudah atau paling disenangi. Karena itu nanti bisa mengangkat nilai teman-teman yang kurang. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman punya waktu yang lama untuk mempersiapkan, nggak ada salahnya untuk mengejar ketiganya supaya lebih perfect gitu ya, teman. Maksudnya supaya lebih baik gitu. Oke. Jadi ada memang selain yang di kelas kita pelajari, strategi itu juga sebenarnya banyak, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Melia, maaf Mister tadi itu chat pribadi masalah absen apa ya? Di hari pertama Miss, saya menjelaskan kalau eh, buat teman-teman yang selalu hadir, ada reward, right? Yaitu pembahasan tes dari lembaga. Ya, dan itu memang inisiatif saya sendiri. Saya dulu membuatkan video pembahasan untuk pembahasan soal tes, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian saya berikan kepada teman-teman yang selalu hadir di kelas di tengah-tengah kesibukan teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pengen reward, pengen klaim itu ya, pengen mendapatkan penghargaan itu, silakan japri aja nama Zoom teman-teman, kemudian dikirimkan ke japri supaya nanti saya cek ke daftar hadir. Tapi buat teman-teman yang misalnya Sir, saya ada sekali pernah nggak hadir. Gimana dong? Ada caranya. Tenang aja teman-teman. Gitu ya. Masih ada kesempatan lah gitu. Nanti saya jelaskan setelah ini teman-teman. Nah, jadi nanti saya kirimkan juga untuk tabel ini. Nanti kalau saya lupa mohon diingatkan ya teman-teman karena sering sekali lupa. Seperti itu, terutama setelah kelas lagi setelah ini itu nanti pasti sering ya. Maksudnya sering kali lupa. Nanti mohon diingatkan seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara penghitungan nilai TOEFL ITP. Misalkan teman-teman penasaran kalau di structure saya pengen dapat segini berapa atau kok nilai saya di structure segini, berarti saya benar berapa. Nah, itu bisa berpatokan pada tabel ini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Fitria. Klaimnya setelah tes apa sebelum tes, Mister? Bebas. Tapi saya sarankan setelah ini langsung kirimkan ini ya, teman-teman. Langsung kirimkan nama Zoom teman-teman supaya nanti saya sesuaikan dengan yang di absensi. Gitu ya. Dan jangan lupa juga email YouTube-nya karena eh, videonya itu di YouTube dan saya buat private teman-teman. Gitu ya, yang bisa mengakses setelah saya masukkan emailnya gitu. Oke, jadi nanti teman-teman tuliskan juga email yang dipakai di YouTube-nya teman-teman. Seperti itu. Kemudian tesnya jam berapa, Mister? Kalau tes yang dari lembaga itu setahu saya ya, teman-teman, karena nanti yang menggedel dari lembaga, jadi sebenarnya saya sendiri juga terbatas pengetahuannya. Tapi yang seingat saya gitu ya, eh, tidak ada jam-jam tertentu, tapi ada harinya, teman-teman. Jadi tes nanti itu kalau saya nggak salah, teman-teman diberikan kesempatan sekian hari. Kalau nggak salah sekitar seminggu atau 10 hari, saya lupa. Nah, teman-teman punya kesempatan beberapa kali tes untuk mengukur kemampuan teman-teman. Gitu ya. Jadi eh, kalau nggak salah 10 kali tes atau kalau saya salah tolong diingatkan ya teman-teman. Saya kurang paham untuk tes yang dari lembaga, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan teman-teman sibuk nih, baru bisa ngerjakan tesnya malam misalkan, setelah pulang kerja misalnya. Nah itu nanti ya eh, apa namanya, nggak apa-apa masih bisa gitu, karena tesnya dikirim link dan tidak ada pengawasan teman-teman, seperti itu.
Nanti yang dimasukkan sertifikat yang nilainya paling besar dari 10 kali tes itu. Iya, seingat saya seperti itu. Tapi mohon maaf kalau saya salah ya teman-teman. Saya koreksi saya kalau saya salah. Karena seingat saya dari periode-periode sebelumnya itu seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi sekalian menutup materi kita atau pembelajaran kita. Jadi selamat ya buat teman-teman yang sudah menyelesaikan program ini. Dan sebentar, saya mau matikan dulu ininya ya teman-teman.